Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yadi Aprianto. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD. 4. Presiden atau Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945. Kemudian anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6A ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan presiden
Menurut UUD NRI tahun 1945, yang pertama membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 10. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Yang keenam, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. Yang ketujuh, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1. Yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Yang kesembilan, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. Yang kesepuluh, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. Yang kesebelas, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. Yang terakhir, ke-12, mengajukan RUU APBN, pasal 23. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas, pasal 20A ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. MA membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 19. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 19. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD pasal 24C ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 UUD NRI tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hak. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 19. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. UU nomor 22 tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.